Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kingdom Animalia atau hewan pada klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan perbedaan cirinya, kingdom Animalia dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan tak bertulang belakang dikelompokkan menjadi 7, yaitu protozoa, porifera, coelenterata, vermes, arthropoda, moluska, dan echinodermata. Hewan bersel satu atau protozoa, ciri-cirinya yaitu memiliki sel satu, bersifat mikroskopik, kemudian heterotrof, tempat hidupnya di tanah, air, dan tubuh manusia, serta berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh dari protozoa adalah amuba, paramecium, dan euglena. Hewan berpori atau porifera memiliki ciri yaitu mempunyai pori-pori di tubuhnya. Hidupnya di air asin dan di air tawar, tidak bergerak dan berkembang biak dengan tunas. Contoh dari porifera adalah Spongilla, Euspongia, Potherion, dan Scypha. Hewan berongga atau coelenterata memiliki ciri tubuhnya yang berongga dan mempunyai tentakel. Apa sih kegunaan dari tentakel? Tentakel ini digunakan untuk menangkap mangsa dari coelenterata. Contoh dari coelenterata adalah ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon. Berdasarkan bentuk tubuhnya, vermes dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu cacing pipi, cacing gilik, dan cacing bersegmen. Cacing pipi atau Platyhelminthes memiliki tubuh yang lunak, tidak bercangkang, dan tubuhnya simetris bilateral. Contoh dari Platyhelminthes ini adalah cacing pita, cacing hati, dan planaria. Nemathelminthes atau cacing gilik, tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen. Contohnya adalah cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing gelang. Ciri dari Annelida adalah tubuhnya lunak, bersegmen, tempat hidupnya sebagian berada di tanah, serta memiliki alat gerak berupa parapodia. Contoh dari Annelida adalah cacing tanah dan lintah. Ciri dari arthropoda adalah berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Kemudian tubuhnya terlindungi oleh zat kitin yang keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Arthropoda dibedakan atas 4 kelas. Yang pertama adalah insekta atau kelompok serangga. Contohnya adalah belalang dan lebah. Kemudian yang kedua adalah kelompok krustasea atau kelompok udang-udangan. Contohnya udang dan kepiting. Kemudian yang ketiga adalah Arachnoidea. Contoh dari Arachnoidea ini adalah laba-laba, kalajengking,
kutu, dan caplak. Kemudian yang keempat adalah Myriapoda. Contohnya adalah kelabang dan kaki seribu. Ciri-ciri moluska adalah tubuhnya lunak, bersegmen, tertutup oleh cangkang yang keras, dan tempat hidupnya berada di darat dan di air. Contoh dari hewan moluska adalah cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan juga remis. Ciri Echinodermata adalah tubuhnya kasar berduri dan hidupnya berada di laut. Echinodermata sendiri dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama adalah Asteroidea, contohnya bintang laut. Yang kedua Echinoidea, contohnya landak laut dan bulu babi. Yang ketiga Ophiuidea, contohnya bintang mengular. Yang keempat Crinoidea, contohnya lilia laut. Dan yang terakhir Holoturoidea, contohnya adalah teripang laut. Hewan bertulang belakang atau yang biasa dinamakan dengan vertebrata dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Ikan atau Pisces memiliki ciri hidup di dalam air, tubuhnya streamline, bernafas dengan insang, dan alat geraknya berupa sirip. Amfibia memiliki ciri hidup di air dan di darat, serta alat pernafasannya dengan menggunakan paru-paru. Contoh dari amfibia adalah katak, kodok, dan salamander. Reptilia tubuhnya ditutupi oleh sisik dan bernafas dengan paru-paru. Contoh dari reptilia adalah buaya, kadal, dan ular. Aves memiliki ciri tubuhnya yang ditutupi oleh bulu, memiliki alat gerak berupa kaki dan sayap, serta bernafas dengan paru-paru. Contoh dari aves adalah ayam, angsa, itik, dan lain sebagainya. Dan vertebrata yang terakhir adalah mamalia. Mamalia memiliki ciri tubuhnya yang ditutupi oleh rambut, reproduksinya dengan beranak, memiliki kelenjar susu, dan bernafas dengan paru-paru. Contoh dari mamalia yaitu sapi, kucing, kambing, dan lain sebagainya. Cukup sekian pembahasan tentang kingdom animalia atau kingdom hewan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan info-info berikutnya. Kalian juga boleh like, comment, and share ke beberapa teman kalian. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.